Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di third episode of podcast Joglo Sepur. Hari ini kita punya topik yang spesial banget, yaitu membahas tentang ISMA Farsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Kita akan ngobrol santai tapi padat tentang apa itu ISMA Farsi, manfaatnya untuk mahasiswa farmasi, dan kenapa organisasi ini relevan banget dengan dunia karir. Bersama aku, Ananda Zahwa, mahasiswa S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan narasumber keren kita pada hari ini ada Kak Widi. Beliau adalah SK Eksternal Wilayah Joglo Sepur periode 2020-2022. So, udah pasti relevan banget sama topik kita hari ini. Boleh kenalan dulu nih Kak Widi sama teman-teman pojok. Halo semua, perkenalkan nama aku Widi. Kebetulan dulu aku pernah menjabat sebagai SA eksternal untuk periode 2020-2022. Sekarang saya sedang menempuh studi magister di Universitas Sana Tadharma. Oke, selamat pagi Kak Widi. Gimana nih Kak kabarnya? Puji Tuhan, baik, terima kasih. Udah diundang di sini. Ya, terima kasih Kak Widi atas kesempatannya. Oke, mungkin langsung aja nih Kak, kita akan membahas tentang Isma Farsi. Sebenarnya Isma Farsi itu apa sih Kak? Boleh dijelaskan sama teman-teman pojok? Oke, jadi ISMA Farsi itu adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia, di mana mungkin simpelnya suatu lembaga atau suatu organisasi yang mewadahi mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari edukasi sampai nanti advokasi terkait isu-isu kesehatan atau isu farmasi secara khusus gitu nanti akan ada di sini. Jadi ketika kalian tertarik akan organisasi ini atau kalian punya interest atau passion terhadap apa yang digalakkan dari Smart Farsi ini, mungkin teman-teman nanti bisa join di sini. Oke, baik. Selanjutnya pasti teman-teman banyak yang penasaran nih Kak. Sebenarnya peran Isma Farsi dalam karir mahasiswa farmasi itu apa aja sih Kak? Oke, banyak sekali sebenarnya kalau kita membahas terkait perannya, banyak hal yang menunjang. Mungkin salah satu yang paling berasa itu mungkin networkingnya. Di Isma Farsi kalian akan mengenal berbagai orang, berbagai sudut pandang lain yang belum kalian temui sebelumnya. Mungkin ketika kalian nanti terjun di Isma Farsi, kalian akan mengenal mungkin dari teman-teman dari Sulawesi, teman-teman dari Sumatera, teman-teman dari Papua, teman-teman dari Jawa, dan berbagai karakteristiknya yang mana nanti ketika kalian berkarir, kalian bekerja dalam hal kalian memahami sesama atau nanti memahami visi orang lain, itu kalian akan lebih mudah. Jadi kalian akan lebih bisa beradaptasi di sana. Lalu yang kedua, mungkin yang saya rasakan gitu ya, kan sekarang saya lagi terjun di dunia akademik. Nah itu mungkin nanti akan ada kolaborasi-kolaborasi yang kalian hasilkan. Misal untuk sekarang itu kan saya lagi studi magister, lalu ada sahabat saya nanti mungkin sekarang lagi studi S3. Nanti kita bisa riset kolaborasi bersama gitu terkait suatu topik yang menjadi kelebihan dari masing-masing kita. Nah, itu juga bisa nanti teman-teman dapatkan di Smart Farsi. Lebih lagi pengalaman-pengalaman yang nggak kalian dapatkan gitu di universitas. Kalau kalian belajar doang, itu kayak semisal bagaimana sih cara kalian memanage waktu, kalian memanage diri ketika kalian pergi keluar kota segala macam dan lain sebagainya, kalian mengadvokasi suatu isu, mungkin nanti kalian ke BPOM, mungkin kemarin sudah ke BPOM ya, itu terus kalau kalian nanti berdiskusi dengan para stakeholder lain seperti IAI dan lain sebagainya, nanti akan ada pengalaman-pengalaman di sana yang belum tentu kalian dapatkan di bangku kuliah. Oke, jadi bisa dibilang aktif di Isma Farsi itu bikin jalur karir itu sangat lebih terbuka dan networkingnya itu luas gitu ya Kak. Oke, nah bisa di-share nggak sih Kak kira-kira skill atau pengalaman apa aja sih yang biasanya itu dibangun lewat Isma Farsi? Tentunya mau nggak mau ketika kita berorganisasi itu skill komunikasi ya yang pertama skill komunikasi. Nah, komunikasi mungkin antara satu dengan yang lain atau terhadap suatu khalayak umum itu kan memerlukan skill di sana dan nggak semua orang bisa dan berani untuk berkomunikasi di khalayak. Jadi
memang hal itu yang bisa kalian dapatkan di Isma Farsi. Lalu yang kedua, disiplin. Oh, disiplin. Oke. Kalau kalian nggak disiplin, kalian nggak survive di farmasi itu. Oh iya, Poin itu pertama pasti ya. ya, Kak. Iya, pasti. Heeh. Gimana kalian atur waktu untuk Mm-mm. belajar, kalian atur waktu untuk kuliah, kalian untuk atur waktu untuk berorganisasi juga, mungkin untuk berpacaran juga mungkin. Oh, Ada berpacaran beberapa, juga, Kak. ya mungkin. Kalau saya nggak, kebetulan nggak bercanda ya. Nah, Oke. jadi nanti banyak sekali hal yang kalian dapatkan. Lalu selanjutnya juga kalian punya apa ya, dasar pandangan dari sudut pandang yang lain gitu. Mungkin nanti ketika ini kan kita di UMP. Iya. Nah, di UMP ini sudut pandangnya hanya pada mata kuliah yang ada di UMP. Nanti ketika kalian ada atau terjun di Isma Farsi, kalian bisa melihat, oh ternyata di kampus A diajarkan hal seperti ini. Kiranya ini baik nggak sih diterapkan di sini? Atau kampus B, mereka punya ini nih sebagai program. Kiranya ketika ini cocok nggak sih diterapkan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa amati, modifikasi dan meniru dan modifikasi kebalik ya. Oh, iya. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan itu untuk mengembangkan diri juga. Jadi banyak lagi skill-skill lain yang lebih dan bisa kalian dapatkan gitu. Oh ya, intinya jadinya mahasiswa itu punya value lebih gitu ya, Kak. Tentu, Value iya. tambahan gitu. Oke, terus ngomong-ngomong soal peluang nih, Kak. Networking di Isma Farsi itu sejauh apa sih, Kak? Wah, jauh banget ya sebenarnya. Oh iya, Kalau jauh banget, Kak. jauh-jauhan sih Gimana tuh, Kak? jauh tuh. Heeh. Yang pasti ketika kalian di universitas saja itu kan sudah satu hal yang baik gitu, dimana kalian punya teman-teman yang dari berbagai latar belakang. Nah, ketika kalian join Isma Farsi, kalian bisa 10 kali lebih networkingnya lebih baik, dimana kalian nggak cuma berteman, berkenalan dengan orang satu universitas saja, tapi berbagai universitas yang lain gitu. Nah, sudut pandang lain kaitannya mungkin ketika kita join di organisasi internasional, mungkin ini kan Isma Farsi juga ada di naungan IPSF. PSM. Nah, itu kalian bisa membuat koneksi ke luar negeri. Kebetulan mungkin ketika kalian student exchange ke Thailand mungkin, atau ke Malaysia, Turki, dan lain sebagainya, banyak sekali opsi yang bisa ditawarkan Isma Farsi ataupun IPSF ini ketika kalian akan menjalin networking seluas-luasnya. Jadi kalian bisa achieve goal kalian di awal menggunakan sarana Isma Farsi ini tentunya, lalu dengan networking yang ada, silakan kalian kembangkan diri kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian. Oke, kalau dari Kak Widi sendiri nih, manfaat dari Isma Farsi di bagian networking itu apa aja, Kak? Atau mungkin ada pengalaman Kakak yang membuat kayaknya Isma Farsi ini emang bermanfaat banget deh buat saya pribadi. Itu apa, Kak? Banyak sih Oh, ya. banyak Mungkin banget. yang saya notice mungkin yang pertama tadi kaitannya dengan penelitian gitu ya. Karena kebetulan saya lagi magister, lalu saya lagi fokus di bidang penelitian in silico, lalu ada sahabat saya juga yang kebetulan juga ambil S3, itu uh, juga tertarik di bagian in silico, penemuan obat baru, cancer dan lain sebagainya. Ada beberapa obrolan yang terjadi di sana. Gimana sih ketika kita combine pengetahuan yang kita punya berdua dan lain sebagainya untuk dijadikan penelitian. Lalu juga pandangan dari praktisi gitu ya. Wah, mungkin ketika saya baru lulus apoteker gitu, mau masuk mana ya? Mungkin itu sering terjadi Iya, ketika bingung mungkin gitu ya, ya Kak. Iya. S1 aja mungkin bisnis kerja di mana ya gitu kan, Iya, bingung kan ya. bingung. Kalau kamu sendiri mau kerja di mana kebetulan? Kalau aku kepengennya klinis, Kak. Klinis. Iya. Spesifik ada tempat khusus RS Oh iya, mungkin rumah atau sakit. rumah Insya Allah sakit? kepengennya goalsnya di situ. Amin. Amin. Nah, ketika di Isma Farsi, kalian juga punya channel yang cukup untuk bisa mengetahui lebih dulu atau melihat lebih dulu, menganalisis kiranya ketika saya di sana cocok gak ya dari pengalaman-pengalaman senior gitu. Oke. Jadi
oh ini kiranya kamu bisa di sini nih, gini 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 gitu. Oh kamu lebih potensial di sini nih, gini gini gini. Oh di sini kultur kerjanya gini nih, cocok buat kamu yang seperti ini gitu. Jadi sangat bisa untuk apa ya, mengimprove dan bisa mengembangkan karir juga itu. Oke, Contoh-contoh jadi seperti itu. banyak ketemu orang-orang hebat gitu ya Kak yang Tentunya berkecimpung ya. di dunia farmasi gitu. Mungkin banyak teman-teman yang udah mulai tertarik nih Kak sama Isma Farsi. Tapi pasti kan juga mungkin masih ada beberapa teman-teman yang ragu gitu. Kenapa sih mahasiswa farmasi itu harus bergabung di Isma Farsi Kak? Ya, jadi mungkin kita satukan suara ya untuk kalau saya pribadi, saya harus melihat diri saya untuk 10 tahun atau 5 tahun ke depan itu saya ada di mana dan saya cocok untuk di mana. Semisal tadi Ananda itu cocok di rumah sakit. Lalu pertanyaan selanjutnya, CV seperti apa atau portofolio seperti apa yang harus saya siapkan. Jadi Oke. ketika kalian join Isma Farsi, itu bukannya suatu tujuan yang ultimate, maksudnya itu yang harus Isma Farsi lalu kalian nggak punya goals apapun, tapi kalian harus punya goals dulu dan Isma Farsi itu jadi jembatannya. Jadi Oke. dalam kalian nanti berorganisasi di Isma Farsi itu kalian tahu arahnya kalian tuh akan kemana dan kalian bisa menggunakan networkingnya dengan baik tentunya dan tepat sasaran. Jadi harapannya ya kembali lagi, jadi eh, tentukan dulu diri kalian dalam 5-10 tahun ke depan itu kalian akan survive, akan bekerja sebagai apa, akan dikenal seperti apa, bangun strategi-strateginya, lalu gunakan Isma Farsi yang notabene itu merupakan organisasi farmasi terbesar gitu ya di Indonesia. Nah makanya silahkan maksimalkan potensi yang ada, gunakan Isma Farsi sebagai sarana dan akhirnya kalian bisa mencapai tujuan kalian gitu. Oke, kalau dari Kak Widi sendiri awal-awal join Isma Farsi itu kenapa Kak? Apakah ada alasan tersendiri? Oh ini agak personal. Oh iya, yang Iya, bikin ya, tertarik gitu ya. Kak. Barangkali teman-teman pojok juga ikut tertarik sama Isma Farsi. Ya, kebetulan saya tuh terpapar Isma Farsi pertama kali itu tahun 2019-2020 yang mana saya itu Oh, waktu itu masih jadi BEM, anggota BEM. oke. Itu baru pertama kali masuk tuh mahasiswa tuh. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk hadir di UMP waktu Oh, di itu di UMP. sekolah Kastrat. Oke. Terus waktu itu juga saya eh, apa ya, ketika di sekolah kasar tuh ada speech orasi ya, lomba orasi dan lain Oh sebagainya, ya. terus simulasi pergerakan massa, demo dan lain sebagainya. Nah itu yang memantik hati Oh saya ya, kayak memetik wah ini semangat. ya mungkin karena waktu itu saya masih muda ya jadi kayak gas aja gitu. Oh gitu. Sekarang juga masih muda kan ya, Kak? Puji Tuhan ya, makasih ya. Ya, jadi itu yang memantik saya ketika, oh ini organisasi ini potensial, oh pergerakannya itu luar biasa dan ketika saya bisa bergabung di sana itu suatu kesempatan yang langka. Jadi akhirnya saya memantapkan diri untuk bergabung gitu. Oke. Nah, kira-kira untuk mahasiswa farmasi itu kan waktunya terbatas gitu ya, Kak. Hmm. Kira-kira gimana sih, Kak, cara manajemen waktunya untuk organisasi Isma Farsi sama akademik mereka gitu? Oke, nah ini jangan terbalik juga, jangan organisasi yang dijadikan utama ataupun eh, pendidikan yang dijadikan sampingan atau pilihan karir kalian yang nanti itu mengikuti aja deh gitu. Hmm. Tapi kalian harus tentukan dulu goals kalian itu seperti apa. Jadi ketika kalian sudah punya goals, kalian sudah punya komitmen, itu kalian bisa memetakan mana skala urgensi yang kalian pilih. Jadi kalau saya ini yang saya lakukan sih ketika di kelas kuliah ya full kuliah, nggak pegang HP, nggak pegang yang lain lah. Jadi full kuliah, full mendengarkan. Jadi kalau ada kesempatan nanti bisa diulas atau tugas langsung dikerjain hari itu gitu. Karena waktu itu kebetulan 2020 itu baru pandemi ya. Oh iya. Nah itu baru-barunya pandemi, terus baru pertama kali transisi di online. Jadi banyak penyesuaian yang terjadi di sana. Jadi saya memang harus benar-benar
disiplin untuk belajar. Lalu kaitannya sama organisasi itu juga saya tidak kesampingkan waktu itu. Nah, itu waktu saya jadi staf ahli itu double jabatan juga sama ketika saya di BEM. Jadi waktu keren banget. pertama kali masuk udah ada project langsung diskusi publik yang mengundang DPR atau MPR ya, lupa, Dinkas dan lain sebagainya, banyak lah. Jadi kaget, shock, kayaknya demam juga itu. Oh iya Atau Kak. iya, jadi kayak iya emang karena bebannya terlalu banyak dari BEM juga, dari Isma Farsi dan dari kuliah juga, jadi kayak stres. Tapi itu cuma terjadi seminggu sih. Oh ya, Iya, sisanya enjoy sisanya Kak. kita enjoy aja. Karena memang Oke. ketika udah dapet ritmenya, meskipun ada hal yang harus dikorbankan gitu ya, mungkin jam tidur, jam main, atau jam main game, atau main apalah gitu ya. Itu ada hal yang dikorbankan, tapi memang outcome-nya ketika saya sudah lulus, ketika saya sudah selesai pendidikan, memang networking-nya saya juga menemukan sahabat-sahabat yang sampai sekarang itu masih kuat itu dari Isma Farsi juga. Jadi memang banyak benefitnya. Oh Jadi iya, seru banget ya teman-teman dengerin ceritanya Kak Widi. Bener-bener Isma Farsi itu sangat banyak manfaatnya untuk mahasiswa farmasi ya Kak. Oke. Kira-kira ada saran nggak sih Kak? Atau mungkin ada kata-kata untuk meyakinkan teman-teman pojok kalau join Isma Farsi itu memang benefitnya sangat besar gitu Kak? eh, apa ya? Mungkin satu hal yang saya pesankan itu jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri gitu. Jadi versi terbaik itu juga membutuhkan pengembangan. Kalian juga perlu jatuh, kalian juga perlu terluka, kalian juga perlu bangkit, kalian juga harus tahu bagaimana manajemen kita ketika kalian udah ada di atas gitu. Jadi jangan sampai kalian jatuh bangun tanpa arah, kalian masuk organisasi juga tanpa arah, hanya ikut-ikut aja. Kalian jadi mahasiswa juga, yang penting lulus, yang penting kuliah, yang penting kerja ya. Kalau saya sih pribadi, jadilah tetap kembangkan diri kalian semaksimal mungkin, gunakan sarana-sarana yang ada, mungkin sarana-sarana penunjang pengembangan kalian, penunjang portofolio kalian. Isma Farsi salah satunya yang bisa kalian pilih, di mana Isma Farsi ini juga memiliki manfaat yang cukup besar dari sisi networking dan lain sebagainya. Soft skill dan hard skill yang kalian dapatkan di sana juga luar biasa. Networking yang mungkin kalian gak bayangin sebelumnya, kalian bisa ketemu, duduk bareng ketua BPOM, kalian bisa duduk bareng dinas, kalian bisa duduk bareng DPR, ngerasain teh manis di DPR tuh gimana rasanya gitu ya. Kak. Nah itu mungkin yang belum kalian rasakan gitu. Jadi ketika ada di sana, kalian sudah ada di Isma Farsi, berikan juga usaha terbaik kalian gitu. Gitu sih. Ada nggak sih Kak pengalaman, the best pengalaman Kakak di Isma Farsi gitu, yang bikin sampai sekarang tuh kayak Kakak bener-bener seneng banget, happy banget join Isma Farsi gara-gara pengalaman itu? Ada nggak Kak? Pengalaman yang paling, pengalaman Isma Farsi semuanya berkesan sih. Oh, semuanya berkesan. Saking serunya ya Kak Saking kegiatannya. Karena ada aja gebrakannya gitu. Oh, ada aja gebrakannya. Apa Ya. aja itu Kak gebrakannya? Mungkin ini yang paling lucu sih mungkin ya. Waktu itu lagi raker kalau nggak salah di daerah Semarang. Setelah selesai raker kan ketok palu, main kan kita. Sekalian evaluasi, refreshing dan lain sebagainya. Jadi ya keluar aja, nggak bawa mantol, nggak bawa apa-apa gitu. Jadi keluar, pulang-pulang hujanan. Dan itu kami berurutan ya, 2 atau 3 motor itu. Nah itu nggak lihat di depan itu ada air atau genangan air, jadi kayak dia lewat jadi semuanya basah gitu loh. Jadi kayak wah itu salah satu yang lucu-lucuan kayak gitu. Terus ada juga mungkin yang sekarang itu kayak merasakan bahwa banyak teman-teman suportif yang saya dapatkan dari Isma Farsi sampai sekarang gitu ya, yang benar-benar mendukung, yang suportif, yang benar-benar apa ya,
care satu sama lain. Bahkan banyak pandangan juga yang saya dapatkan dari Isma Farsi seperti mungkin dari Corwell terdahulu gitu. Gini loh, gini kita tetap masih brainstorming bareng gitu. Itu sih mungkin yang pengalaman berkesan sampai sekarang yang masih terjadi juga kebetulan. Oke. Terus kegiatannya di Isma Farsi itu apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Eh, Kegiatan waktu Isma Farsinya ya. Kalau sewaktu Isma Farsi ya tentu banyak sih ketika mungkin Korwil, Rakorwil, terus Muswil, terus mungkin waktu dulu itu kalau kami sukanya jalan-jalan kebetulan ya. Oh, jalan-jalan. Ya, jadi kami kebetulan dari 5 distrik itu, ayo kita mau kemana? Yuk ke Semarang dulu. Semarang lah kita. Baru nanti di sana, ngapain kita di sini? Oh, kita manggil lem. Ayo, siapa yang solo gitu, siapa yang kosong, ayo kita kumpul, kita meet up, terus sharing-sharing, terus ya banyak hal yang kayak gitulah. Itu baru di Semarang, baru ke Solo dan lain sebagainya. Kita puterin lah satu-satu. Terus banyak juga mungkin sampai sekarang itu kemarin terakhir kayaknya kita jalan-jalan ke Bandung apa ya? Oh, Ya iya. itu sampai Kegiatan sekarang apa tuh. itu Kak? Nah, kalau itu kita jalan-jalan aja sih. Oh, Tapi memang itu salah satu bentuk apa ya? eh, Brotherhood yang kami dapatkan di Isma Farsi. Terus itu eh, sampingan aja sih. Cuma kegiatan-kegiatan lain juga mungkin seperti sekolah kastra, terus yang mana kita di sana belajar terkait advokasi, kaderisasi dan lain sebagainya, bagaimana kita melakukan suatu pergerakan dan lain sebagainya gitu. Lalu di bidang PPM, pengembangan mahasiswa, banyak juga perlombaan dan lain sebagainya yang mana itulah ajang pembuktian kita udah bekerja belajar selama beberapa tahun untuk menyiapkan potensi kita. Nah, kita ukurlah di lomba-lomba yang diadakan di PPM. Lalu juga di Isma Farsi ini juga ada podcast kayak gini yang mana edukasi, lalu juga sebenarnya lebih ke meningkatkan semangat teman-teman gitu ya, meningkatkan motivasi teman-teman juga untuk bisa berproses lagi, bisa terus bertumbuh tentunya. Lalu ya banyak lah. iya. Kalau ngomongin Isma Farsi kayaknya ini Sangat luas ya Kak. ini kita Gitu. nggak selesai sih kalau Oh, satu iya. episode ya. Oke, jadi ternyata Isma Farsi itu selain seru tapi banyak benefitnya juga Banyak gitu banget ya ya. Kak. Oke, terakhir nih Kak, untuk closing statement. Apa ada harapan atau inovasi yang Kakak bayangkan untuk Isma Farsi ke depan? Em, Sebenarnya ketika harapan itu udah terwujud di periode ini dan sebelumnya karena memang di periode saya kebetulan itu ada beberapa keresahan ya, mungkin seperti kita jalan-jalan ke industri, kita belajar dari industri secara langsung gitu. Lalu kita juga punya keresahan akan ini Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia yang harusnya mewadahi semua mahasiswa farmasi gitu. Dari lem apapun, dari universitas, dari stikes apapun gitu. Tapi nyatanya masih ada beberapa universitas yang belum tergabung dan mungkin kesannya itu seperti hanya golongan saja, tapi sampai sekarang semangat itu tetap diteruskan, semangat untuk kita meningkatkan anggota keluarga dari Isma Farsi ini juga semakin meningkat, sehingga saya rasa untuk harapannya mungkin tetap semangat ya, karena Semangat. ada 200 lebih universitas di Indonesia yang punya prodi farmasi. Lalu untuk dari apotekernya juga masih 100-an. Jadi itu pekerjaan rumah yang sangat banyak sih ketika kita mau mengucapkan statement yang kuat seperti kayak mahasiswa farmasi seluruh Indonesia. Jadi itu PR yang besar juga untuk Isma Farsi. Semoga di background masing-masing universitas ini juga berbeda. Jadi semoga Isma Farsi bisa merangkul lah semuanya. Oke. Menurut Kak Widi sendiri, semangat dari mahasiswa farmasi untuk join Isma Farsi itu gimana Kak? Ataukah mereka berminat sekali atau mengalami penurunan setiap tahun? Oke, kebetulan
saya berkaca ya, kebetulan saya dari Sanata Dharma. Ya, ketika di Sanata Dharma memang kalau di periode saya dan sebelumnya itu sudah turun-temurun ya untuk menjadi bagian mengambil peran di Ismafarsi. Jadi ketika 2018 sampai 2020, terus 2016 sampai 2018, kebetulan eh, Ismafarsi itu SA eksternalnya dari kami. Lalu ada peningkatan dari Sanata Dharma, kami bisa dipercaya untuk ada salah satu yang menjadi korwil, lalu dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih ada yang menjadi staf ahli. Jadi untuk semangat berkontribusi tentunya tetap ada ya. Namun memang bisa ditingkatkan lagi, apalagi ketika saya melihat perkembangan tadi diskusi di belakang ya. Oh, sekarang udah 23 anggota. Iya. Di angkatan saya tuh berapa belas ya? Kayaknya 16 pun ini ya masih kurang ya. Jadi Mengalami peningkatan berarti ya, Kak? peningkatannya luar biasa dari hanya 5 tahun sampai anggotanya sekian banyak. Jadi usahanya juga perlu ekstra dari teman-teman untuk meningkatkan semangat kader-kader yang lain untuk berpartisipasi di Ismafarsi juga. Jadi yaitu pekerjaan kita, PR kita bersama, pekerjaan rumah kita bersama untuk berkontribusi juga untuk Ismafarsi dan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana kita untuk meningkatkan partisipasi mereka, Kak, agar mereka bisa join Ismafarsi? Bagaimana cara kita menarik perhatian mereka untuk agar mereka bisa join ke Ismafarsi? Itu kira-kira gimana, Kak? Banyak sih sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan, seperti kayak eh mungkin bisa kita benar-benar mentoring gitu ya, satu persatu dari kader. Kita milah dan mencari mana sih kader yang memang potensial untuk bisa kita kembangkan, atau mereka memang memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa, atau mereka memiliki potensi jiwa kepemimpinan yang bisa kita kembangkan dan nanti bisa masuk ke Ismafarsi. Itu pertama. Lalu untuk yang kedua, bisa juga kita melakukan sosialisasi lagi. Nanti mungkin dari teman-teman lembaga eksekutif mahasiswa atau HIMA gitu ya, itu bisa turun lagi ke adik-adiknya, kita reach up lagi, kita bisa lihat sebenarnya kalian tuh arahnya akan kemana sih, lalu kalian bisa sodorkan berbagai opsi, salah satunya nanti mungkin di Ismafarsi. Jadi banyak sekali cara sebenarnya yang bisa kita lakukan, tapi mungkin yang paling penting itu yang harus dipertahankan juga itu tetap mempertahankan performa Ismafarsi. Jadi kita sambil kita apa ya mempromosikan Ismafarsi ini juga tetap harus unggul gitu. Jadi yang kita promosikan itu ya sesuatu yang unggul gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita promosikan malah hal sesuatu yang menurun gitu. Jadi ini pekerjaan rumah juga buat teman-teman pengurus, tetap dijaga semangatnya, tetap dijaga komitmennya untuk bisa berkontribusi lagi di Ismafarsi, bisa berkontribusi di dunia farmasi Indonesia dan bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, udah banyak banget nih ya teman-teman yang di-share sama Kak Widi, dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Widi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ngobrol sama kita di sini, sharing-sharing tentang Ismafarsi, berbagi wawasan tentang Ismafarsi gitunya ya. Tentunya untuk teman-teman agar lebih paham mengenai Ismafarsi, dan ditunggu ya Kak untuk join ke Ismafarsi gitu. Iya. Oke, mungkin itu aja dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.